Baca bene. Saya mau membahas soal sejarah arkeologi gereja Katolik. Dengan mempelajari sedikit ya sekilas tentang arkeologi Kristen, arkeologi kekristenan, kita akan tahu bagaimana hubungan antara Protestan dengan Katolik itu serentak ada pahit ada manisnya, gitu ya. Kok bisa dikatakan begitu? Ceritanya begini. Kita berada di abad ke-16. Kala itu orang Protestan menuduh kalian Katolik itu sudah terlalu jauh melenceng dari kitab suci dengan beribadah memakai patung-patung, menyimpan jenazah, menghormati relikui-relikui yang tidak sejalan dengan ajaran kekristenan dulu. Kurang lebih begitu ya. Nah, berhadapan dengan tuduhan ini, gereja pada waktu itu berusaha membuat argumentasi. Seraya belajar juga kan, apakah benar kita yang sekarang sudah melenceng dari kekristenan dulu. Itu dia. Nah, mulailah dibuat penggalian-penggalian, pencarian-pencarian sejarah kekristenan itu berdasarkan benda-benda yang dipakai. Bangunan-bangunan yang sudah dibangun sejak semula. Melihat mozaik-mozaik, lukisan-lukisan. Benda-benda yang tadi masih lebih luas lagi, patung, sarkofagus, tomba, makam-makam, kapel-kapel. Sampai ditemukan bahwa ternyata orang-orang Kristen sudah sejak semula memberikan penghormatan kepada tulang belulang. Penghormatan dalam arti sebagai bagian dari praktek kesalehan. Penghormatan itu bukan dimaksud sebagai penyembahan berhala ya, tetapi sebagai ekspresi dari kesalehan umat. Dan ternyata dengan memakai tulang belulang, relikui-relikui santo santa atau relikui-relikui yang dikuduskan, dengan membuat penghormatan macam itu, iman umat semakin bertumbuh, berkembang, bukan sejak abad-abad ke-16 atau abad ke-13 atau abad ke-10, bukan. Bahkan sudah sejak abad ke-4, 5, 6. Itu terbukti dari catatan bapak-bapak gereja. Salah satunya pantas dicatat, pantas diingat catatan dari Santo Ambrosius ya. Tentang semacam kronik tentang bagaimana dulu atas permintaan Santa Helena, ibu dari Konstantinus, benda-benda yang dianggap rohani, yang dianggap suci dari tanah suci dibawa ke Roma untuk kemudian dihormati. Makanya ada satu gereja di sini, para peziarah dari Indonesia biasa mengunjungi itu. Namanya Basilika Santa Croce di Yerusalem. Karena di Basilika itu yang dulu adalah kapel kecil, disimpan relikui yang diakui sebagai bagian dari saksi bisu kisah penyaliban Yesus Kristus. Ada juga gereja yang disebut Skala Santa, tangga suci, yang sampai sekarang dijaga loh. Kebiasaan untuk menghormatinya, kebiasaan untuk membuat devosi, berulah kesalehan di sana dengan sambil berdoa melewatinya, gitu ya. Itulah bagian dari tradisi. Tetapi tradisi ini kalau di-trace ke belakang sudah dilakukan bahkan sejak abad ke-4, ke-5, ke-6. Apalagi waktu itu ada satu paus namanya Paus Damasus yang melihat bahwa kalau ternyata kita memakai benda-benda rohani macam ini, umat semakin semangat berdoa, begitu ya. Lalu akhirnya dia
semakin menggalakkan lagi. Dengan didirikannya juga gereja-gereja, ini sejalan dengan kebijakan dari kekaisaran waktu itu, bahwa gereja mendapat izin untuk bisa merayakan imannya dengan lebih leluasa. Nah, ternyata sebelum izin yang memerdekakan itu, Edito Milano, orang Kristen juga sudah biasa berkumpul-kumpul di katakombe. Katakombe itu berasal dari bahasa Yunani, artinya melalui lubang-lubang gitu ya. Lubang apa maksudnya? Lubang kuburan. Gelap. Lubang kuburan yang ada di bawah tanah dan dipakai sebagai tempat berkumpul rahasia orang-orang Kristen zaman dulu. Beberapa katakombe itu dibuat secara bertahap ya, dan masih bertahan sampai sekarang. Beberapa saya sudah kunjungi. San Sebastiano, Santa Priscilla, dengan saya tidak bisa ceritakan dengan baik. Bisa dicari di YouTube bagaimana kuburan-kuburan di bawah tanah itu dengan lorong-lorongnya. Bahkan saya pernah mengunjungi satu katakombe di mana masih ada tulang belulang. Nah, tapi apakah tulang belulang itu dari abad pertengahan? Itu dari abad-abad yang lebih akhir begitulah, bukan lagi abad pertama, abad kedua. Karena ketika ekskavasi dari katakombe itu dilakukan, terjadi banyak penjarahan ya. Yang dijarah itu bukan hanya benda-benda yang dikuburkan bersama dengan tulang belulang itu, tetapi tulang belulang itu sendiri. Karena pernah pada suatu masa tulang belulang itu dijual mahal karena dianggap sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan, sebab banyak orang mencari relikwi-relikwi pada waktu itu. Nah, begitulah salah satu cerita ringkas tentang sejarah arkeologi di gereja Katolik yang diawali dengan perdebatan antara Katolik dan Protestan abad ke-16. Memang benda-benda atau tempat-tempat bersejarah itu sudah ada dari dulu, tetapi baru disadari keberadaannya abad-abad terakhir, mulai dari abad ke-16 sampai kemudian berkembang hingga saat ini. Ciao.